Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Saya sangat berharap belum menjumpai kita semua dalam keadaan yang tetap sehat, bahagia selalu. Saya percaya saudara, kita semua adalah orang-orang yang ditentukan untuk selalu berada dalam perlindungan Tuhan, dalam sebuah pengharapan yang penuh dengan kepastian, karena kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh memegang kendali dalam kehidupan kita. Allah yang kita miliki adalah Allah yang benar-benar hidup, saudara. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam renungan kita, terlebih dahulu kita bersama-sama minta pimpinan Roh Kudus Tuhan melalui doa untuk menuntun kita memahami dan mengerti daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk segala bentuk kemurahan-Mu Tuhan, yang terus tiada henti-hentinya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Karena itu Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengakui segala bentuk kebaikan-Mu yang terus kami alami di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk senantiasa menikmati hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kembali kami hadir bersama-sama ingin membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat. Kami mohon Roh Kudus Tuhan, Engkau menguasai seluruh kehidupan kami. Tolong kami Bapa, pimpin kami Tuhan, supaya saat kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh memahami, sehingga firman-Mu itu benar-benar hidup dan menyatu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jadi bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini saudara, yaitu saya ambil dalam Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah dalam kehidupan kita, di antara kita saudara, pernah berdoa kepada Tuhan, ya, dan waktu kita berdoa, kita sangat berharap agar Tuhan segera menjawab doa yang kita naikkan itu. Saudara pernah mengalami itu? Saudara, saya pernah mengalami, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Namun ketika kita berdoa, saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, lantas apa yang kita minta itu tidak segera dijawab seperti yang kita harapkan. Kita ingin supaya doa kita itu segera dijawab pada waktu yang kita tetapkan sendiri, dalam waktu yang singkat, atau pada saat itu, pada hari itu juga. Pernah saudara mengalami itu? Nah, saudara, cara Tuhan bekerja di dalam setiap doa-doa kita itu tidak seperti itu, saudara. Ya, saudara bisa Tuhan bisa melakukan banyak cara untuk menjawab doa-doa kita, tetapi dengan waktu yang Ia tentukan sendiri, saudara, bukan kehendak kita. Kalau kita misalnya berdoa dan meminta sesuatu agar Tuhan segera jawab pada saat itu, tetapi Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ya, saudara, kita harus meyakini bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, yang penting doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena ada doa yang tentu tidak dijawab karena mungkin itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita hanya ketika doa-doa yang kita naikkan itu tujuannya adalah daging, ya, kita ingin memuaskan keinginan-keinginan daging kita, dan tentu itu tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tahu doa yang seperti apa yang dijawab oleh Tuhan, dan saya percaya, saudara, apa yang kita minta itu Tuhan sangat mengetahui. Dan saudara, kita harus meyakinkan bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan sudah menjawab, ya. Saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah menjawab, saudara, ya. Dan kita harus percaya itu, saudara. Nah, saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah melihat, saudara, saudara-saudara kita di sekeliling kita, ya, yang pernah meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara, tetapi pada waktu itu tidak segera dijawab oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka kecewa, dan yang fatalnya mereka harus meninggalkan Tuhan hanya karena doa apa yang diminta itu tidak segera dijawab oleh Tuhan. Ingat, ya, saya ingin tegaskan, saudara, bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan itu, saudara, percaya bahwa bahwa Tuhan telah mendengarkan, dan Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, dan Tuhan akan segera menyatakan doa-doa kita, saudara. Itu sudah pasti, ya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Nah, saya lanjut, dan orang ini, saudara, dia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Itu yang fatal. Yang fatal ini karena apa? Sejak dari kecil dia sudah menjadi orang Kristen, saudara. Bahkan dia sudah melayani, sudah penyembahan, sudah bahasa roh, dan banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang menurut saya betul-betul di pemandangan kita itu berkenan. Tetapi akhirnya karena sesuatu yang tidak segera dinyatakan oleh Tuhan, jawaban doa yang sedang diharapkan tidak segera dinyatakan oleh Tuhan, dia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, jangan seperti itu. Tuhan tahu apa yang sedang kita inginkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan, saudara, dan percaya seperti halnya firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan pasti menjawab, ya. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan di dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu tentang hakim yang tidak benar, saudara, ya. Bagaimana ia menyampaikan salah satu perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, gambaran
hakim yang tidak benar, bahwa uh, ketika seseorang mendatangi seorang janda yang terus mendatangi dia untuk agar supaya haknya dibelahkan, karena janda ini terus datang merepotkan dirinya, saudara. Lalu dia berpikir, daripada janda ini terus datang merepotkan saya, lebih baik saya uh, penuhi apa yang menjadi permintaan mereka, supaya jangan ia terus datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, sekalipun saudara kita melihat bahwa karena kejengkelannya ia harus memenuhi permintaan daripada seorang janda ini, tetapi kalau kita lihat akhirnya dia memenuhi permintaan daripada si janda ini. Dia membela perkara dari si janda ini, saudara. Nah, seperti halnya dengan Tuhan, saudara. Dikatakan, apalagi Tuhanmu, tidakkah ia akan membenarkan umat-umat pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Pasti, dia pasti mendengarkan setiap seruan, setiap doa-doa yang ia naikkan kepada Tuhan. Itu pasti, saudara. Tetapi yang menjadi persoalan, saudara, ketika kita berdoa dan Tuhan tidak segera menjawab seperti waktu yang kita inginkan, sebenarnya ada apa, saudara? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau saja, saudara, doa-doa kita itu Tuhan jawab seperti waktu-waktu yang kita tetapkan sendiri, bisa saja Tuhan lakukan. Tetapi saudara, kita harus sadar, ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, masihkah kita bisa ingat kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap setia berdoa kepada Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, saudara? Karena Tuhan tidak mau satu pun di antara kita ada yang hilang, saudara, ya. Jangan sampai Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, lalu karena kita sudah mulai lupa diri dan merasa kita tidak membutuhkan Tuhan karena kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, saudara. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kita, ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, saudara, bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan itu, saudara, Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab. Tinggal kita diharapkan oleh Tuhan untuk sabar menunggu jawaban doa sampai akhirnya doa itu betul-betul dinyatakan pada waktu yang Tuhan tetapkan sendiri dan bukan waktu yang kita tetapkan. Kenapa, saudara? Waktu yang Tuhan tetapkan adalah waktu yang betul-betul tepat, ya. Tepat, saudara, ya. Tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat, saudara, tetapi tepat apa yang menurut Tuhan baik untuk kita pada saat itu dia akan nyatakan. Dan saudara, ketika jawaban doa itu datang dengan waktu yang Tuhan tetapkan, maka apa yang terjadi, saudara? Kita akan bersuka cita, kita akan betul-betul menyaksikan bahwa betapa Tuhan kita itu hidup, betapa Tuhan kita itu benar-benar Allah yang bisa dipercaya, Allah yang bisa diharapkan, Allah yang mengerti setiap kebutuhan-kebutuhan kita, Allah yang pasti menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Jadi, saudara, jangan pernah berkata bahwa jikalau engkau sedang berdoa hari ini dan seolah-olah jawaban doa itu jauh sekali, seakan-akan tidak ada harapan untuk engkau melihat dinyatakan oleh Tuhan. Jangan berpikir seperti itu, saudara. Saya yakin waktu yang tepat
Tuhan segera nyatakan dalam kehidupanmu. Apa yang kau doakan hari ini, saudara? Mungkin engkau sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun sudah menikah dan engkau belum memiliki anak. Jangan berhenti berdoa, terus berdoa. Jangan jemu-jemu seperti kata Yesus untuk tetap berdoa. Jangan bosan untuk tetap berdoa. Karena saya yakin apa yang kita sudah naikkan itu Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya. Tinggal kita diharapkan untuk sabar menantikan jawaban doa itu segera dinyatakan oleh Tuhan, saudara. Saya ingin bersaksi sedikit tentang pengalaman saya, saudara. Bagaimana saya bisa sabar menanti Tuhan nyatakan jawaban doa yang saya minta, yaitu ketika saya ingin memiliki anak dan tidak mudah, saudara, untuk tetap terus berdoa, terus bergumul. Itu menurut saya waktu 7 tahun itu bukanlah waktu yang mudah, saudara, di mana kesabaran itu, ketekunan itu betul-betul diuji oleh Tuhan. Sejauh mana saya betul-betul berserah mengharapkan jawaban doa itu betul-betul dinyatakan oleh Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi? 7 tahun lamanya saya menantikan jawaban doa itu, dan 7 tahun Tuhan nyatakan. Itu adalah waktu yang Tuhan tetapkan. Luar biasa sekali, saudara. Dan apa yang terjadi? Saya begitu bersuka cita sekali karena doa saya dijawab oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara, mungkin di antara saudara sekalian ada yang saat ini sudah bertahun-tahun bergumul menantikan jawaban doa agar Tuhan segera nyatakan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sedang meminta agar Tuhan segera memberikan keturunan karena telah bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Dan saya ingin katakan, saudara, tetap sabar, jangan jemu-jemu, tetap berdoa, karena saya yakin apa yang kau minta itu Tuhan sudah jawab, dan Tuhan sudah mendengar, dan Tuhan sudah menjawab. Tinggal waktu yang Tuhan tetapkan untuk menyatakannya dalam kehidupanmu, saudara. Atau mungkin ada hal-hal lain yang ingin agar Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tekun berdoa, jangan jemu-jemu. Saudara, jangan sampai jawaban doa itu segera datang menghampirimu, lalu karena ketidaksabaranmu sedikit saja, saudara, ya, akhirnya kamu kecewa dan jawaban doa itu akhirnya gagal di tengah jalan. Jangan sampai, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara, pada waktu Yesus akan segera menghadapi penyiksaan dari para imam-imam kepala itu. Ketika waktu itu dia membawa murid-muridnya bersama untuk masuk ke Taman Getsemani dan berdoa, saudara. Dan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah di sini dan saya akan berdoa, saudara. Tetapi karena kita lihat, saudara, murid-muridnya ini tidak mampu berjaga-jaga. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka harus mengalami ketakutan, kecemasan. Jadi sekali lagi saya ingin katakan, saudara, mari tetap tekun berdoa. Tetap tekun berdoa, sebab saya yakin apa yang kita sedang doakan hari ini, Tuhan sudah mendengar dan menjawabnya. Jangan kecewa, saudara. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun belum dijawab. Jangan berhenti berdoa, karena Tuhan menetapkan waktunya sendiri untuk menyatakan jawaban doa yang sedang menghampiri dirimu. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini sampai di sini, saudara. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa jangan seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan jemu-jemu untuk terus berdoa, tetapi terus tekun berdoa, karena doa, saudara, mampu mengubah keadaan terburuk sekalipun menjadi sesuatu yang
luar biasa di mana sukacita itu akan kita alami saudara ketika kita mampu berdoa, terus bertekun di dalam doa-doa kita saudara. Karena saya percaya saudara, Tuhan sangat mengharapkan kita didapati menjadi orang-orang yang setia sampai akhirnya. Kita didapati menjadi orang-orang yang bertekun menantikan janji-janji Tuhan. Karena saudara, janji Tuhan itu tidak hanya 1-2 untuk anak-anaknya, tetapi setiap saat Tuhan rindu menyatakan janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu bertekunlah untuk terus berjaga-jaga, berdoa, menantikan setiap harapan-harapan kita dalam Tuhan. Sebab apa yang kita minta Tuhan sudah memberikan. Amin saudara. Mari kita kembali mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita kembali bersama-sama satu dalam doa. Kita berdoa. Dipuji, dimuliakanlah Engkau Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang setia bagi kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bahkan kami sudah merenungkannya. Kiranya itu Bapa kami boleh mengerti dan sungguh kami boleh hidupi sehingga firman-Mu itu betul-betul menyatu dalam kehidupan kami Bapa. Meteraikan firman-Mu itu di hati kami, di hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang senantiasa berpengharapan di dalam Engkau dan tidak pernah jemu-jemu untuk selalu datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada malam hari ini Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan malam hari ini. Kami percaya masa depan kami, Tuhan berkati. Setiap apa yang menjadi harapan-harapan daripada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau jawab dan dengan waktu yang Engkau tetapkan sendiri. Kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan kami menjadi orang yang kecewa, tetapi Engkau menginginkan agar kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir. Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami pada malam hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kiranya malam hari ini kami boleh lewati dengan penuh pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Pagari bentengi kami dengan pagar perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh malam ini dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal yang Engkau telah perbuat dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan saudara, sampai di sini renungan kita pada malam hari ini dan sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang dan shalom.